Orang ini melakukan pelecehan seksual sesama jenis padahal dia seorang ulama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini saya akan bahas soal homoseksual lah ya, gay, lesbian dan lain-lain. Jadi beberapa waktu yang lalu Don Ditan itu buat video. Dia menyerang Kristen, katanya Kristen itu punya Alkitab pelangi. Kristen itu mengizinkan pernikahan sesama jenis, homoseksual dan lain sebagainya. Tapi kan itu versi dari Don Ditan, karena dia merujuk kepada nih ada Alkitab pelangi, ada pendeta-pendeta yang kaum pelangi, sehingga itu dia pakai untuk menyerang yang namanya kekristenan. Dia anggap bahwa kekristenan ini mengizinkan yang namanya homoseksual. Bible yang ini belum? Apa? Aku penasaran lagi. Ini kalau penasaran pegang aja. Iya, The Queen James. Ada Bible buat LGBT ada. Tapi setelah kita lihat ya, ternyata ada juga nih. Ini entah ini syekh kah, entah ini ustadz kah, entah ini habib kah. Ternyata dia juga adalah seorang homoseksual. Dia melecehkan banyak laki-laki, padahal dia laki-laki ganteng ya kan. Nih Adam nih ketemu sama Tono nih langsung jadi aja lu. Nah tapi kan kalau melihat ini berarti ini standar ganda nih Don Ditan nih. Dia tidak melihat bahwa sebenarnya secara ajaran itu baik Kristen maupun Islam, tapi ya saya lebih menyoroti Kristen. Dalam ajaran Kristen atau dalam Alkitab Kristen itu jelas dilarang, tidak diizinkan dan itu ditentang. Buktinya adalah ketika kejadian Lut ya. Lut dia ada di Sodom dan Gomora. Pada waktu itu ada dua malaikat datang kepada Lut dan menginap di Lut. Dan ketika menginap nih laki-laki nih ya, malaikatnya ini ya, jenis kelaminnya, gendernya ya, pada waktu itu laki-laki. Dan semua laki-laki di kota itu dari yang kecil sampai tua datang kepada Lut dan mengatakan, kasih keluar itu orang itu yang ada di dalam itu, kami mau pakai katanya. Ya kita tahu mau pakai ini maksudnya apa ya? Ya mau melakukan ya hal-hal yang begitulah begitu. Dan kemudian Lut bilang jangan, itu tamu saya, nggak boleh kamu lakukan apapun. Itu ada anak perempuan saya dua itu, silakan daripada kalian ini tamu saya. Dan kemudian mereka bilang tidak, kami tidak mau, kami mau yang itu yang laki-laki. Dan ini jelas menunjukkan bagaimana dosa homoseksual ada di Sodom dan Gomora gitu. Dan ketika ada di Sodom dan Gomora ini, makanya Tuhan habisi, hancurin yang namanya Sodom dan Gomora. Dan ketika itu disampaikan Lot, saya akan bunuh semua orang yang ada di sini. Kalian lari pergi, tapi satu syarat, tidak boleh noleh ke belakang. Karena ketika kamu noleh ke belakang, maka kamu akan menjadi tiang garam. Dan ternyata benar, ketika dihukum semua, dihancurin kota itu, Lot istri dan anak-anaknya lari dan kemudian ternyata istrinya lah yang masih menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh begitu serius ya. Tuhan begitu serius ngurusin hal-hal semacam ini. Tuhan begitu serius ngurusin orang-orang ini supaya apa? Supaya dosa homoseksual tuh nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kekristenan itu melarang. Itu melarang. Terus pertanyaannya, di perjanjian baru dilarang juga nggak? Ya iya, sama baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ini tidak diizinkan. Dan Tuhan begitu murka kepada orang-orang yang hidup di dalam hal semacam itu. Tapi pertanyaannya, loh kenapa dalam kekristenan kok ada gereja menikahkan laki-laki dengan laki-laki? Kok ada kitab pelangi? Kok ada pendeta yang mengakui bahwa dirinya homoseksual? Kok bisa gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya juga dibalik. Kenapa di agamamu Don Ditan itu juga ada semacam itu? Kok ada tuh ustadz tuh? Kok ada lagi tuh melecehkan laki-laki banyak itu yang habib itu? Kok bisa? Nah sebenarnya problemnya kan bukan terletak di ajarannya. Kalau ajaran Islam saya nggak tahu entah dia melarang apa enggak ya. Dalam Kristen jelas dilarang gitu.
Jadi kalau ada seperti itu namanya penyimpangan. Itulah yang namanya ajaran sesat. Orang-orang seperti inilah yang harus kita tegur. Bahwa ini tidak boleh. Dan ini adalah salah. Jadi nggak bisa kita kemudian menyimpulkan, oh Kristen mengizinkan yang namanya pernikahan sama jenis dan kemudian dikatakan semua Kristen ajarannya memang seperti itu. Nggak bisa. Karena ini namanya penyimpangan. Penyimpangan jelas harus ditegur. Sama halnya jika pengajaran-pengajaran sesat memplesetkan Alkitab. Sama kayak yang dikerjakan sama Donditan. Donditan kerjaannya dia meleset-melesetin Alkitab. Dan itu juga harus ditegur. Jangan dibiarkan. Karena apa? Dia ngajarnya ngawur-ngawur. Nah teman-teman, kita harus paham sekali ya tentang cara kita melihat Alkitab. Makanya kenapa orang tuh harus belajar yang namanya hermeneutik dan namanya eksposisi. Kita harus melihat bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab ini ditujukan kepada pembaca pertama. Kita harus memahami mindset itu sehingga kita ketika mendekati Alkitab kita harus paham. Oh kenapa sampai penulis ini menuliskan ini? Mungkin jemaat di sana pada waktu itu sedang merasakan apa? Contohnya Alkitab Korintus. Kenapa sampai Paulus bilang jangan terjadi perpecahan. Jangan sombong karena kamu bisa bahasa roh. Karena kamu bisa memiliki karunia penyembuhan. Kamu bisa berdoa. Kamu bisa memimpin pujian dan lain-lain. Kenapa? Kenapa sampai menegur itu? Karena memang jemaat di situ sedang terjadi perpecahan. Karena ada kesombongan tentang karunia yang mereka miliki. Sehingga teguran itu ada. Ini yang namanya kita menafsirkan, memahami dalam persepsi, perspektif pembaca pertama. Hermeneutik itu harus dipelajari. Jadi jangan kayak Donditan ya. Donditan menafsirkan Alkitab dari sudut pandang otaknya yang sepenggal itu. Itu kan nggak bisa dong. Karena kalau dia memahami itu namanya bukan lagi penafsiran yang benar. Nah, apa eksposisi? Eksposisi kita ketika mendapat kebenaran dalam Alkitab, kemudian kita mengaitkan kebenaran ini dengan kehidupan kita, meriletkan dengan sekarang. Jadi bukan apa yang dalam pikiran kita untuk memasukkan arti Alkitab, itu namanya bukan eksegese, bukan eksposisi, itu namanya ECGC. Itu namanya dari pikiran kita masuk ke dalam Alkitab. Contohnya gini lah, ini secara simpel aja saya kasih perumpamaan lah. Saya kirim surat kepada istri saya. Saya bilang di situ, istriku tercinta, I love you. Mari kita ketemuan di bawah pohon mangga depan sekolah SMA kita dulu. Nah ini saya tulis untuk istri saya. Dan ketika saya kirim ke istri saya, ternyata nih surat jatuh di tengah jalan. Di tengah jalan jatuh, kemudian diambil. Ada namanya satu anak, kemudian dia ambil, anggap aja dia bunga ya. Kemudian bunga ambil surat itu, setelah bunga baca begitu, kemudian dia senyum-senyum sendiri, dia bahagia sekali. Dia bilang, wah ini Mas Luis tulis surat kepada saya nih. Wah dia bilang I love you, mari ketemuan di bawah pohon mangga. Kemudian dia pergi ke bawah pohon mangga depan sekolah. Ketika saya ketemu, loh kok yang muncul kamu bukan istriku? Dia bilang, bukan pacarku. Kemudian dia bilang, oh bukannya surat ini untuk saya? Bilang, bukanlah, jelas-jelas tertulis itu adalah istri saya. Kok kenapa kamu pahami itu? Oh saya pikir tulis untuk saya. Nah ini problem dari menafsirkan Alkitab. Jadi surat itu harus dipahami dari sudut pandang siapa yang dituju. Surat ini ditujukan pada siapa, kitab ini ditujukan pada siapa terlebih dahulu, baru ditafsirkan. Nah harusnya si bunga itu pahamnya begini. Oh ternyata ini janjian, ini Mas Luis ini janjian sama istrinya. Ya sudah, berarti nanti saya akan sampaikan kepada istrinya, ini suratnya tadi jatuh. Katanya mau diajak ketemuan di bawah pohon mangga. Jadi apa sih hubungannya untuk si bunga? Bunga paham berarti suami istri harus saling menyayang, mengasihi. Dengan cara berkomunikasi bahkan lewat surat sekalipun. Contohnya seperti itu ya. Jadi pemahaman makna Alkitab itu dipahami pada kita. Itu nilai. Itu makna dan artinya. Jadi tidak bisa dipahami literal semacam itu. Kepada dikaitkan dengan hidup kita saat ini. Ya buyar. Makanya Donditan tuh bingung. Dia menafsirkan kitab Mika pasal 5. Itu katanya dinubuatkan untuk Rut.
Nah, bagaimana dinubuatkan Rut hidup sebelum Mika? Ya pasti Mika ini menubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Makanya pentingnya yang namanya apa tadi? Hermeneutik, pentingnya eksposisi, pentingnya belajar Alkitab baik-baik. Jangan seperti Donditan yang cuman tiba-tiba muncul-muncul aja otaknya datang. Tiba-tiba dia bikin tafsiran seenak udelnya sendiri. Kayak nama dan kawan-kawan sama saja. Nah, mungkin itu saja dari saya, Luis Budi Prasetya sini. God be with you all.